أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah agar Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah ya Rabb kami tambahkan kami ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan masuk pembahasan surah Al-Qari'ah ayat yang keempat. Baik, kita akan murajah irama muratal nahawan. Dengarkan dan ulangi. Nada satu itu dai. Nada satu itu dai. Nada dua itu datang. Nada dua itu datang. Nada tiga itu turun. Nada tiga itu turun. Aba aba abata. Aba 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 abata. Aba abata aba. Baik, kita akan muraja dari surah Al-Fatihah dan kita mulai dari ta'awun. Dengarkan dan ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asr. Pak Daniel. wal asr Wal asr. wal asr Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Pak Yuli. innal insana lafi khusr Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pak Nur Ali. illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rohnya tebalkan bis sadar. Sadar. Rohnya tebalkan di akhirnya. Jadi wa'amilus. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Pak Manjur. Alhaakumut takatsur. Jadi gaji gigi sehari. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Pak Surat. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Mas Fakih. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Pak Bari. Thumma kalla sawfa ta'lamun.
كلا لو تعلمون علم اليقين asli kan? كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم Pak Taufik لا ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين Pak Yanto ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Pak Daniel ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Surah Al-Qari'ah dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Pak Gun. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Al-Qari'ah. Pastikan di akhir Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Bapak Yusuf dia agak naik mau ke tengah tenggorokan. Al-Qari'ah pastikan dari pangkal tenggorokan. Coba lagi Pak Yusuf. Al-Qari'ah. Kemudian yang kedua Mal-Qari'ah. Pak Gun. Ini juga agak naik. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Pak Juningan. Roknya dua hal saja dan kepanjangan. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Coba lagi Pak Juningan. Lebih diayunkan, dia tidak terlalu panjang. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya, tidak lebih dari dua harokat. Baik, malam ini kita akan membahas surah Al-Qari'ah ayat yang keempat,
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia annas seperti laron yang berterbangan. Baik, kita akan terlebih dahulu membahas dari sisi kaidah bahasa Arab. Kita lihat dari perspektif ilmu nahwu. Ada kata yauma. Dia sebagai zaraf makan. Ya, dalam zaman. Kalau makan tepat zaman, dia sebagai keterangan waktu zaman. Kita kenal sering qabla, ada ba'da, juga zaman. Maka ada sholat sunnah qabliyah sebelum sholat wajib, ada ba'diyah sesudah sholat wajib. Jadi ada yaum, hari, yaitu hari. Di sini ya terkait dengan makna sebelumnya, yaitu al-qari'ah, hari kiamat. Dia sebagai penjelas menjelaskan keterangan sebelumnya, yauma, hari, yaitu hari kiamat. Yakunu merupakan fi'il mudhari dari kana. Maka rumusnya kana yakunu, ada kun. Kun jadilah. Bersyarah Ibnu Aqil atas kitab Alfiyah Ibnu Malik. Fi'il kana dan saudara-saudaranya berfungsi sebagai nasikh, penghapus yang memasukkan mubtada dan khobar, sehingga menjadikan mubtada sebagai isim kana dan khobar sebagai khobar kana. Maka ketika sebuah kalimat kemasukan kana, maka kata yang pertama dinamakan isim kana, kata yang kedua dinamakan khobar kana. Dalam kaidah bahasa Arab. Kemudian ada annas yang merupakan isim dari yakun, yang terletak setelah kana, dan dia marfu dengan dhammah. Maka anas pasti di belakangnya dhammah, annasu. Tidak boleh anasa, tidak boleh annasi, karena dia merupakan isim dari yakun, harus dhammah. Dan dia menjadi subjek yang mengalami keadaan pada hari itu, jadi fa'il, subjeknya. Kemudian kal farash, ada kaf di situ, dia merupakan harfu jar. Harfu jar dia berfungsi mengkasrohkan kata setelahnya. Huruf terakhir pasti kasroh. Kal farashi pasti kasroh, tidak boleh sya, tidak boleh syu. Kal farashi. Kemudian al-farash, serangga kecil, bisa dimari laron, bisa dari kupu-kupu, kunang-kunang, atau apapun yang dia serangga kecil yang berterbangan. Dan dia adalah majrur karena terletak setelah harfu jar, maka dinamakan isim majrur. Dan frase ini itu kal farash merupakan khobar dari yakunu, annas sebagai isim kana, kemudian ini dia merupakan khobar dari yakunu. Kemudian al-mabthuth merupakan sifat bagi al-farash, berterbangan, tercerai-berai. Bentuk isim maf'ul dalam bahasa kita objek dari fi'il basa. Basa itu menyebar, tercerai-berai, itu basa. Menurut Ibnu Hisham dalam Mawdi' al-Labib,
sifat mengikuti mausuf dalam i'rab jenis dan bilangannya. Nah, al-mafus ya harokat terakhirnya mengikuti kata sebelumnya. Karena al-farash yang kasroh di akhir, al-mafus mengikuti, maka dia harus juga kasroh di akhir. Al-mabthuthi, tidak boleh thu, tidak boleh tha. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Baik, kita lihat dari sisi perspektif sorof, ilmu dalam bahasa kita morfologi atau bentukan kata. Yakunu berasal dari akar kana. Nah, arti kana itu bermacam-macam. Bisa menjadi, bisa adalah, bisa menjadi dia takkid untuk menekankan, tapi biasanya dia tidak diterjemahkan. Dia untuk menunjukkan bahwa telah terjadi. Dalam bahasa Inggris namakan past tense, sesuatu yang telah lampau. Menunjukkan makna ada atau menjadi. Kemudian anas merupakan bentuk jamak. Bentuk ganti insan. Insan adalah seorang manusia. Anas para manusia. Jadi menunjukkan manusia secara umum semuanya. Kemudian al-farash isim dari menunjukkan serangga kecil yang berterbangan. Maka dalam tafsir kadang diterjemahkan dengan laron, kadang diterjemahkan dengan kupu-kupu. Pokoknya serangga kecil yang dia terbang. Atau kunang-kunang. Al-mabthus bentuk isim maf'ul dari batha, menyebar, tercerai-berai, menunjukkan keadaan tercerai-berai. Kemudian kita lihat dari perspektif balaghah. Yang pertama tasybih, perumpamaan. Manusia pada hari kiamat diserupakan dengan farash, mabthus, kupu-kupu atau laron yang berterbangan. Tidak tentu arah, menyebar, saling bertabrakan. Menurut Al-Jurjani dalam Dalail Al-Ijaz dan Asrar Al-Balaghah, tasbih ini, perumpamaan ini mengandung kekuatan imajinatif, memberi gambaran. Manusia digambarkan panik, berhamburan tanpa arah, sebagaimana serangga kecil yang berterbangan kacau, saling bertabrakan. Kemudian dari si ijaz atau keindahan bahasa, ayat ini singkat, namun padat makna. Dalam perspektif al-balaghah al-wadhihah, penggunaan tasbih atau perumpamaan sederhana membuat gambaran tentang kiamat mudah ditangkap oleh semua kalangan. Jadi kita semua bisa membayangkan bagaimana kejadian kiamat tersebut untuk memudahkan kita perumpamaan tersebut. Seperti lawan yang berterbangan, bertabrakan, luar biasa. Saking paniknya hari tersebut. Kemudian kita lihat dari tafsir linguistik klasik. Az-Zamakhsyari dan Al-Kasyaf menekankan aspek tasbih, perumpamaan yang menggambarkan manusia berhamburan tanpa tujuan. Kayak lawan, ketika keluar berhamburan, dia akan mencari cahaya, bertabrakan. Al-Ghib Al-Isfahani dalam kitab Mufradat menjelaskan farash sebagai serangga kecil yang berterbangan tanpa arah. Kalau dalam makna terjemah biasanya terjemahkan dengan laron. Kalau ini mendekati maknanya, keluar langsung menyebar tanpa arah. Al-Baydawi menekankan makna ketakutan dan kebingungan manusia pada hari itu. Luar biasa. Kita saja baru berapa magnitudo gempa itu sudah mulai bisa panik. 19 tahun yang lalu.
2006 langsung kita keluar. Saya lagi ngopi di dalam rumah. Hampir berapa detik itu kalau saya nggak keluar, langsung itu kontrakan saya kan bangunan tua, langsung beberapa detik saja itu saya nggak keluar, pada ruang itu pasti tertimpa. Ya, besar. Lagi ngopi nyantai, langsung. Kemudian kita lihat dari perspektif kajian linguistik modern. Dalam dirasat al-lughah fil Qur'anil Karim, ayat ini dilihat sebagai contoh metafora visual yang kuat. Kita bisa membayangkan bagaimana kejadian yang luar biasa. Kepanikan, ketakutan, manusia berhamburan tanpa arah. Faras Babesus menjadi simbol chaos, ketidakberdayaan dan hilangnya arah. Gak tahu mau kemana. Gunung blur, planet bertabrakan, luar biasa. Kesimpulan dari sini nahwu, ayat ini menunjukkan struktur yakun sebagai fi'il nasih dengan anas sebagai isim dan kalfarash al-mabdhuf sebagai khobarnya. Dari sisi kaidah bahasa Arab. Dalam berbagai sorof, penggunaan bentuk jamak dan isim maf'ul memperkuat gambaran keramaian, kekacauan, chaos. Dan dari isim balaghah, tasbih atau perumpamaan yang sederhana namun kuat. Allah menggunakan perumpamaan ini biar kita itu punya gambaran bagaimana kejadian pada hari dan menggambarkan kondisi manusia di hari kiamat. Luar biasa. Baik, kita akan lihat dari sisi tajwid. Ada kata yauma, ada wawu sukun sebelumnya fathah. Makanya bacaan bacaan lembut, mengalir tanpa ada penekanan. Yauma, jangan dibaca yauma tadi, yauma, alirkan tanpa ada penekanan. Ada huruf ya, tengah lidah ditekan ke langit-langit di atasnya. Ya. Ingat jangan sampai dibaca tebal ya, ya. Wow, dua bibir dibulatkan. Wa, yau, bulatkan semaksimal yang kita bisa. Kemudian mim, dua bibir dipertemukan dan dirapatkan. Ma. Kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Yauma, 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 yauma. Kemudian kata berikutnya yakunun nas. Ada ya sudah kita bahas, ada huruf kaf, pangkal lidah, tapi lebih ke depan dari makhraj huruf qaf. Ka, yaku, tipiskan. Jangan seperti qaf, kalau qaf tebal ini tipiskan. Yaku. Nah, ujung lidah dengan gusi dua gigi seri atas. Nah, tipiskan. Yakunu. Kemudian ujung lidah diletakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah. Sa. Ingat dia punya sifat sofil. This is sa. Kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Ini dhammah ya, terpotong. Yakunun nasu. Saya perhatikan dan nun bertasil di sini, maka berikan sifat gunnah akmal ma takun, gunnah yang paling sempurna. Maka
maka sedikit kita tahan. Yakunun nasu. Kita hubungkan dengan kata sebelumnya. Yauma yakunun nasu. Yauma yakunun nasu. Kemudian kata berikutnya kal farashil madfuth. Ada huruf kaf sudah kita bahas, lam. Dari dua sisi lidah hingga ke akhir ujungnya bertemu dengan gusi atas di hadapannya. Dan perlu diingat, lam punya sifat bainiyah, sedikit alirkan. Kal, sedikit alirkan. Masuk ke fa, ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bawah bagian bawah, perut bibir bagian bawah. Fa, kalfa. Kemudian ra, ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri atas. Ra. Kemudian shin, tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Tengah lidah bersemburkan dengan udara. Karena dia punya sifat tafash. Farash. Syashishu. Mim sudah kita bahas. Ba, dua bibir dipertemukan dan dirapatkan. Mada. Karena dia punya sifat polpolah, maka pantulkan. Dan pantulannya tidak terlalu nampak karena dia di tengah kata. Polpolah surah. Mada. Kebesar ujung lidah dari permukaan atasnya bertemu dengan ujung dua gigi seri atas. Ada dua ujung lidah yang nampak. Kemudian di sini ada wawu sukun berupa huruf mad dan di akhir ayat maka hukumnya mad alid lis-sukun. Boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Kal farashil madfuth. Kemudian karena dia punya sifat rokowah, alirkan dengan sempurna. Madfuth, alirkan. Kita ulang. Kal farashil madfuth. Kita hubungkan dengan kata-kata sebelumnya. Dengarkan dan ulangi. Yauma yakunun nasu kal farashil madfuth. 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 Pak Daniel. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Baik, perhatikan. Yauma yakunun nasu kal farashil madfuth. Ulang. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nanya panjang 2 harokat. Yakunun
nasu. Coba lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pak Yusuf. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Mabthus. Pak Yanto. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pak Taufiq. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Mas Lingga. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pak Bari. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Mas Faki. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pak Suroto. Yauma yakunun nasu kal farashil. Yauma yakunun nasu kal Farashil. Pak Marjono. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Dilatih untuk nafasnya, jangan sampai mencuri nafas. Baik, Pak Jumingan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Baik. Pak Nur Ali. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Pak Yuli. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Baik. Pak Baryono. Yauma Yakunun nasu. yauma Yakunun nasu. yauma Yakunun. yauma Yakunun nasu. Kal farashil mabthus. Pak Sugeng. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Baik. Pak Gun. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Baik, kita ulang, dengarkan dan ulangi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kita akan tadabbur pelajaran dari ayat keempat surah Al-Qari'ah. Kita dalam perspektif penjelasan tafsir klasik. Dalam tafsir At-Tabari, Jami' al-Bayan, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa manusia pada hari kiamat akan keluar dari kubur mereka dalam keadaan bertebaran kacau dan tidak memiliki arah, sebagaimana serangga kecil yang berterbangan tanpa kendali. Lalu teman keluar sudah dia kendali dan saling bertabrakan. Gambar ini menunjukkan ketidakberdayaan manusia di hadapan kedahsyatan hari kiamat. Luar biasa.
Kemudian tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dan menekankan aspek tasybih, perumpamaan. Manusia diserupakan dengan farash, serangga kecil, maka serupakan dengan lawan, kupu-kupu. Karena sifatnya yang lemah dan berterbangan tanpa tujuan. Ini adalah simbol kepanikan dan kebingungan. Bagian gugur, bingung, tanpa arah. Dalam tafsir Al-Baghawi, Ma'alim At-Tanzil, Imam Al-Baghawi menafsirkan bahwa manusia akan keluar dari kubur mereka dalam jumlah besar, berhamburan dan saling bertabrakan, sebagai serangga yang berterbangan ketika cahaya datang. Bagian kubur, kemudian saling bertabrakan, kacau, chaos, tanpa arah. Dalam tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini menggambarkan manusia yang keluar dari kubur dalam keadaan penuh ketakutan, tidak tahu kemana harus pergi, dan saling berdesakan. Gambar ini memperlihatkan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuasaan Allah. Kemudian dalam tafsir Al-Jalalain, Jalaluddin Al-Mahali dan Imam As-Suyuti menjelaskan secara ringkas, manusia pada hari kiamat berhamburan keluar dari kubur mereka tidak teratur, seperti laron yang berterbangan. Baik, kita akan lihat dan bersatu tadabbur dan pelajaran. Yang pertama, keterbatasan dan ketidakberdayaan manusia. Ayat ini mengingatkan bahwa sehebat apapun manusia di dunia, pada hari kiamat mereka akan berada dalam keadaan lemah, kacau dan tidak berdaya. Dhaif, lemah. Semua kekuasaan, jabatan, dan teknologi akan lenyap. Bagian yang kedua, kepanikan dan kehilangan arah. Gambar farash, maghthus, serangga kecil yang berterbangan, menunjukkan manusia yang panik dan kehilangan arah. Ini menjadi peringatan agar manusia di dunia memiliki arah hidup yang jelas menuju Allah, bukan sekedar mengejar dunia. Kemudian pelajaran yang ketiga, kesetaraan di hadapan Allah. Pada hari itu tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, pejabat dan rakyat. Semua sama-sama berhamburan, panik, ketakutan. Tadabbur ini menanamkan nilai kerendahan hati dan kesadaran akan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Yang keempat, urgensi persiapan menuju akhirat. Karena pada hari kiamat manusia tidak lagi mampu mengendalikan keadaan, maka persiapan harus dilakukan sejak di dunia dengan iman, amal soleh, dan akhlak mulia. Kemudian relevansi kontemporer di era digital. Pentingnya fokus dan arah hidup. Era kita adalah era digital yang penuh distraksi, yang akan mengacaukan fokus kita. Ayat ini mengajarkan agar manusia tidak hidup seperti serangga yang berterbangan tanpa arah, fokus dan memiliki tujuan hidup yang jelas, mencari ridha Allah. Dan kesimpulannya, surat Al-Qariyah ayat yang keempat memberikan gambaran kuat tentang kondisi pada hari kiamat.
lemah, panik, takut, tercerai-berai, berhamburan. Konsentrasi menekankan aspek visual dan psikologis. Kita bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya peristiwa itu. Sementara tadabbur kontemporer mengaitkan dengan fenomena era digital, kebiasaan informasi, rapuhnya identitas dan hilangnya arah itu. Pelajaran utamanya adalah pentingnya persiapan spiritual, ibadah kita, fokus kita pada tujuan hidup, dan kesadaran akan kesemanusiaan di hadapan Allah. Siapapun kita, jabatan apapun yang kita pegang, kita sama, setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selesaikan pembahasan surah Al-Qari'ah ayat yang keempat. Tetap dengan bacaan Alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.